Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Setiap kali engkau hadir Roh Kudus, kadang membawa haru, tapi seringkali kau datang dalam wujud atau fungsi yang berbeda. Engkau datang untuk setrum kami dengan iman dari sorga. Hamba bisa merasakannya ya Tuhan Yesus, kau besar di tempat ini. Engkau segera akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi umat-Mu yang menunggu-nunggu. Kuserahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Lawatan-Mu akan terjadi, sesuatu akan terjadi, sesuatu sedang terjadi. Tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami terima pesan iman ini, the message of faith. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu agar Roh Kudus yang keras berbicara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, kalau Roh Kudus datang dalam urapan iman, itu saya langsung rasanya seperti ini bahasa saya ya. Kayak mau melompat dari kursi. Atau ingin melonjak dari sofa ini. Kayaknya mau lompat-lompat dan berkata, wow, God is here, God is here. Allah ada di sini. Tidak selalu kita pakai cara yang soft. Contohnya ketika kita mengusir setan. Tidak pakai haru, kita harus tegas dan berkata, iblis keluar. Kalau iblis sedang menyerang seseorang, panah api si jahat, kita nggak boleh ragu-ragu. Kita harus teguh berdiri pada janji, dan dengan tegas menghardiknya untuk pergi. Saya yakin today is such moment di saat teduh. Saat teduh ini seperti ini urapannya. Saya nggak bisa menceritakannya, ini memang dalam perasaan. Sekalipun kita nggak melihat Tuhan, I know ada urapan iman. Hidupmu akan mengalami pembebasan. Percaya dulu, mari kita yakini dengan segenap hati. Saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan yang berjudul Think Big, tanda seru. Berpikirlah besar. Tulis dulu judulnya ya, sambil kita buka di Yesaya 54. Think big. Ada sebuah rema dari Roh Kudus. Hari-hari ini, khususnya minggu lalu, dua kata, satu kalimat pendek ini, think big, atau bahasa Indonesianya berpikirlah besar, tiba-tiba melompat seperti kangguru. Lalu saya menunggu, kapan ya saya mau sampaikan di saat teduh? Saya rasa ini waktu ilahi. Ini kairos Tuhan untuk Anda mendengarkan. Sebelum saya baca ayatnya, sekali lagi saya ingatkan, please jangan berpikiran kecil, sebab Tuhanmu besar. Mari kita jangan berpikiran yang dangkal. Tuhan kita itu luar biasa. Jangan lihat kondisi situasi keadaan kita, nanti iman kita lemah. Petrus ketika dia melihat dan memandang pada badai taufan, dia langsung tenggelam dan Tuhan tegur dia, mana imanmu? Iman itu bukan nekat ya. Iman juga harus di follow up dengan bijaksana, tapi iman itu sendiri adalah iman. Iman bukan hikmat, fungsinya beda. Iman itu tegas, iman itu tidak goyah, iman itu tidak gentar, dia pegang teguh pada janji, dia berdiri di atas perkataan Tuhan. Saya nggak bisa paksakan iman sama orang lain. Iman orang juga levelnya berbeda-beda. Asal dalam Tuhan kita beriman, asal alamatnya sama. Tetapi biarkan iman bertumbuh, saya berharap lewat apa yang saya sampaikan ini, iman Anda bertambah. Seperti doa para rasul, murid-murid Yesus berkata begini, tolong Tuhan tambahkan iman kami. Saya berharap berdoa supaya iman Anda hari ini berkembang sebelum saat teduh. Sebelum saat teduh ini berakhir. Ya, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 saja yang jadi pembahasan kita. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat pertama, bersorak-sorailah hai si mandul. Kenapa Yesaya bilang begini? Yang tidak pernah melahirkan. Ini sebenarnya bukan menjelaskan tentang seseorang. Karena Yesaya adalah nabi kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel.
Jadi Yesaya sedang menceritakan kondisi mereka saat itu. Nggak banyak beda dengan kondisi dunia saat ini. Kondisi mereka lagi nggak baik. Jadi justru ketika kondisi nggak baik, harus think big. Ketika kita terpuruk, atau seseorang itu jatuh, waktu dia putus asa, waktu mimpinya runtuh, waktu gagal semua di sekelilingnya, dan apa yang dia usahakan, apa yang dia harapkan mengecewakan, itu waktu yang tepat bagi Yesaya untuk bernubuat. Berpikirlah besar, hai bangsa pilihan Allah. Yesaya ini ditulis di kurun waktu yang sangat buruk dalam sejarah Israel. Ya. Tentu dia juga pernah mengalami masa-masa raja secara jaya seperti Hizkia. Ya, seperti beberapa raja-raja di Perjanjian Lama, itu Yesaya banyak layani mereka. Tetapi nggak selalu baik melulu. Seperti kondisi hari ini, gunjang-ganjing melulu. Dan selalu up and down, itu biasa. Dan Yesaya pernah melihat the darkest days of Israel. Atau masa-masa yang sangat-sangat gelap. Masa-masa yang sangat suram di zaman bangsa itu. Dia pun pernah melalui masa-masa perang, karena Yesaya ini panjang. Bukan ketika semua baik-baik pesan ini diberikan. Saya itu bergumul loh, waktu saya dapat rema tentang berpikiran besar. Yang saya kasih judul dalam bahasa Inggrisnya dulu, Think Big itu. Saya dapatnya itu minggu lalu. Saya pikir gini, apakah tepat ya saya sampaikan? Lalu tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya satu ayat. Hingga saya bertobat, pikiran-pikiran manusia itu harus saya tinggalkan kalau saya mau melihat perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Saya nggak boleh menjadi penghalang atau bottleneck-mu. Saya harus menjadi saluran berkat. Tuhan ngomong begini sama saya lewat satu ayat itu diingatkan. Baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Tugas saya itu hanya kabel saja. Saya hanya saluran. Jadi saya sampaikan kepada Anda, Tuhan mau Anda dengarkan. Think big saudara, berpikirlah besar. Sama seperti Yesaya, seperti ada sesuatu yang melompat di dalam dadanya, sampai-sampai dia nggak tahan, dia berteriak. Bisakah Anda merasakan ayat 1 ini adalah jeritan? Jeritan seorang nabi, bersorak-sorailah hai si mandul. Seperti saya barusan bicara sama Anda. Think big, keluarga saat teduh. Berpikirlah yang besar. Kalau bahasa Yesaya, bersorak-sorailah hai si mandul yang gak pernah melahirkan. Yesaya berkata gini, ini zaman mandulnya, ini waktu mandulnya. Bangsa ini secara rohani, secara ekonomi, secara segala. Mereka tidak pernah melahirkan. Pohon ara mengecewakan, pohon anggur tiada buahnya, sapi lembu gak ada di kandang. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Orang-orang yang menunggu breakthrough, namun breakthrough tidak pernah menunggu mereka. Yesaya berkata, bergembiralah. Saya kasih definisinya think big atau berpikiran yang besar. Itu seperti apa? Saya kasih 3 poin sederhana. Yang pertama catatlah, harus dimulai dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu nggak lemah. Aduh, sikap hati yang benar melulu. Sikap hati benar itu kan kasih kan, Pastor? Kan damai, sukacita. Apaan itu? Kita itu butuh apa? Kita itu butuh berani sekarang. Kita itu butuh... Iya. Kalau tanpa sikap hati yang benar, Tuhan akan membawa Anda kepada sebuah ketinggian. Apalagi kemenangan. Ada sebuah pepatah, ini bukan tulisan Alkitab. Tapi di luar sana untuk memotivasi hati. Coba saya kutip saja untuk mengingatkan sesuatu yang sifatnya common sense. Orang dunia aja percaya, your attitude will determine your altitude. Ini bukan ayat firman ya. Orang dunia aja bisa pikiran positif loh, apalagi kita. Mereka nggak bisa beriman karena mereka nggak bertuhan. Kita bisa beriman. Itu sudah bukan positive thinking lagi. Positive thinking itu sudah jauh ketinggalan. Orang dunia aja percaya sikap hati seseorang menentukan dia akan sukses, dia akan berhasil seperti apa. Sikap hati orang itu akan menentukan perlakuan orang lain juga. Sikap hati mereka akan nanti pada akhirnya yang menjadi takaran setinggi apa Tuhan akan membawa. Your attitude will determine your altitude.
Sebenarnya ada benarnya juga sih. Karena di perjanjian lama bangsa Israel menggerutu, lihat berakhir di mana? Kuburan di padang belantara. Yosua sama Kaleb masuk ke Kanaan karena mereka percaya. Mau dirajam batu pun mereka nggak peduli. Mereka berkata, itu raksasa, kita jadikan makanan. Orang-orang enak, orang-orang Yebus, orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin, semua mereka itu akan menjadi korban. Kita tidak boleh bermental korban, karena kita adalah umat pilihan. Gara-gara itu mereka dibilang sok rohani, fanatik, lalu mau dikucilkan, bahkan mau dibunuh loh. Iman tuh nggak tentu akan disambut. Makanya nggak bisa kita tiru-tiru iman orang lain, nggak bisa. Iman itu hanya bisa diimpartasikan. Jadi kalau Anda mendengar gini, Anda juga bisa terima iman yang sama yang pada saya, yang ada pada kami. Iman itu timbul dari pendengaran. Makanya itu, ada orang yang imannya bulat, ada orang yang nggak beriman sama sekali. Dua orang bisa berdiri sama-sama, yang satu percaya, yang satu ketakutan. Kalau Anda lebih kuat imannya, jangan hakimi orang lain. Tunggu dia. Angkat dia. Tapi kalau Anda kurang beriman, orang lain lebih beriman dari Anda, jangan iri lalu menghakimi. Lalu berkata, kamu sok-sok percaya, nekat kamu dan sebagainya. Jangan begitu. Malah justru jadikan iman orang itu inspirasi. Agar Anda bisa naik lebih tinggi sebagai anak tangga Anda untuk percaya kepada Tuhan. Dimulai dengan sikap hati yang benar dulu. Di ayat 1a, bersorak-sorailah hai si mandul. Ada kata bergembiralah. Lalu dengan sorak-sorai. Lalu memekiklah. The best attitude, saya beritahu ya, is the attitude of praise. Ketika seseorang itu mengalami masalah, sikonnya nggak baik, keadaannya itu tidak menjanjikan, terbaik adalah kita kenakan sikap hati puji-pujian. Bersyukur itu nggak pernah salah. Sikap hati yang benar. Attitude of praise. Dengan demikian, kita mengagungkan Tuhan. Bukan masalahnya. Yang kita besarkan adalah Tuhan Yesus. Attitude of praise is the best. Ingat Paulus ketika di penjara dengan Silas? Apa yang terjadi? Ketika dia berada di balik jeruji bui, dia memuji. Attitude of praise. You can praise the Lord in good times and in bad times. Puji-pujian itu nggak kenal tanggal kadaluarsa. Roh puji-pujian itu berlaku untuk setiap musim kehidupan. Justru ketika kita turun ke bawah karena hidup menekan kita, puji-pujian semakin berarti. Waktu kita happy, puji-pujian tidak berubah. Malah justru disertai dengan kegembiraan. Saya ajarkan ayat ini kepada diri saya sendiri. Apapun terjadi, aku harus mengucap syukur. Dimulai dengan sikap hati yang benar. Sebab orang yang negatif nggak bisa berpikiran besar. Tapi orang yang positif, minimal ini standar dunia positif. Standar kita adalah iman. Standar kita adalah praise atau pujian. Orang yang memuji Tuhan pasti berpikiran besar. Lalu berikutnya, sebab yang ditinggalkan suaminya, ayat 1b, akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat ini, tolong perhatikan dan garis bawahi kata akan mempunyai. Sebab yang ditinggalkan suaminya, garis bawah, akan mempunyai lebih banyak anak, bla bla bla, daripada yang bersuami. Firman Tuhan, itu juga di garis bawah. Yang nomor 2, think big, berpikiran besar itu, selain sikap hati yang benar, yang kedua adalah iman yang tak gentar. Iman yang tak gentar. Iman yang tak gentar itu sangat direfleksikan atau diwakili dengan pernyataan ini atau yang tadi kita garis bawahi, akan mempunyai. Sebab yang ditinggalkan suaminya, ceritanya bangsa Israel saat itu seperti nasib seorang janda. Zaman dulu janda nggak seperti hari ini. Zaman dulu itu belum ada social justice atau belum ada keadilan sosial. Jadi seorang janda sudah pasti sengsara. Sebab yang ditinggalkan suaminya itu kondisi mereka akan mempunyai. Yesaya mendorong mereka untuk beriman pada Tuhan. Mereka akan mempunyai lebih banyak anak. Kata akan mempunyai dalam bahasa Inggrisnya, in the end will have. Harus punya iman kayak gitu. Iman yang tak gentar itu seperti apa? Iman percaya pada akhirnya Tuhan akan memberiku kemenangan.
pada akhirnya aku akan mengalami terobosan. Pada akhirnya doaku akan dijawab dengan cara yang ajaib. Nggak tentu sesuai dengan ekspektasiku, tapi jikalau Tuhan berkata tidak, satu pintu ditutup, saya yakin 9 pintu lain di belakang dibuka. Kalau Tuhan berkata tidak, pasti Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Pokoknya pada akhirnya, kebenaran adalah untuk orang. Kemenangan diberikan kepada orang-orang yang benar. Sebab yang ditinggalkan suaminya, pada akhirnya akan mempunyai lebih banyak anak. Kalau Anda ingin punya merek iman, ini merek iman yang perlu Anda miliki. Iman pada akhirnya. Iman tanda kutip pada akhirnya. Itulah iman yang tak gentar. Kalau kita tahu kita akan menang suatu hari, kalau kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita akan berani. Kita tidak akan kecewa. Putus asa nggak bisa lama-lama. Paling down sebentar doang. Lalu setelah itu bangkit lagi lebih garang. Karena orang yang punya iman tak gentar adalah orang yang tahu ujungnya dia menang. Bukankah Roma 8 berkata, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita. Siapa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Gak tentu semua yang aku inginkan dikasih. Gak tentu. Tetapi bukankah ayat firman Tuhan di Roma 8 yang saya singgung tadi, itu sendiri tertulis begini. Bukankah kita semua adalah lebih dari pemenang? Di perikop yang sama, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita ini lebih dari pemenang. Gak usah jauh-jauh. Yang Tuhan berikan di depan, bukan di belakang loh ya, tunggu kita setia. Tuhan udah kasih kita dari sono-sononya waktu kita percaya pada Tuhan. Tuhan kasih kita Roh Kudus. Itu dikasih Roh Kudus, itu suatu garansi atau jaminan yang pasti. Itu jaminan mutu yang sudah gak perlu kita ragu. Sorga gak punya retur policy. Ya, refund policy atau barang kembali. Roh Kudus diberi, dicurahkan pada hari Pentakosta, dan hari ini siapa percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalamnya. Itu sendiri suatu jaminan yang luar biasa. Bahwa you and I, Anda dan saya, pasti akan menjadi seperti firman katakan, lebih dari pemenang. Siapa sih bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Maut pun gak mampu. Semua malaikat di sorga atau roh jahat di neraka, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi orang yang punya iman yang tak gentar bisa berpikir besar. Orang yang takut-takut dan punya roh pecundang karena ketakutan adalah roh jahat. Bukankah di Roma 8 sendiri, saya referensi terus ke situ ya. Kamu tidak lagi menerima roh yang membuatmu menjadi ketakutan. Saya yakin yang dimaksudkan oleh Paulus bukan Roh Kudus. Tapi kamu menerima roh Allah yang karenanya kamu dapat menyebut Tuhan, karenanya kamu dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah itu baru Roh Kudus. Kamu tidak lagi diperbudak atau menerima roh yang menjadikan kamu takut lagi. Nah itu roh jahat. Fear is spirit. Makanya itu gara-gara takut orang panic attack. Gara-gara ketakutan, kekhawatiran, mereka gelisah, minum obat dan kecanduan. Gara-gara putus asa, orangnya jadi berubah. Dikarenakan dia kecewa. Mulai terjadi kekerasan rumah tangga, padahal dahulu adalah ayah yang sangat cinta anak-anaknya. The spirit of fear can change a person's life. It can change a person's heart. Bisa mengubah hati seseorang, bisa mengubah seluruh kehidupannya. Jangan main-main. Lawan kata iman itu bukan tidak percaya. Lawan kata iman itu adalah takut. Itulah sebabnya iman harus menerjang. Penuh resiko iya. Iman itu bukan dieja IMAN. Seringkali dalam hidup kita iman itu dieja RESIKO, resiko. Tapi saya mending ambil resiko iman daripada saya sudah terima resiko ketakutan. Saya terjang. Nggak nekat, nggak bodoh. Tapi kalau Tuhan berkata, saya percaya. Iman saya adalah iman pada akhirnya. Dan iman saya adalah iman, ayat 1b di akhir kata, firman Tuhan. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Iman saya, mereknya begini. My faith is in God say so. Imanku ada pada apa kata Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman,
ku menang saat kau bertindak. Hidupku tidak ditentukan oleh keadaan, hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Bukan berarti kalau kita keliling mana-mana, lalu kita beritahu orang-orang, Tuhan yang ngomong loh ya, Tuhan berkata, Tuhan ngomong gini sama aku, bahwa kamu harus jadi jodohku. Wah, itu namanya memanipulasi. Kata Tuhan, Anda harus memberi saya uang. Nah, itu perampokan. Perampokan berkedok kerohanian. No. Jangan pakai iman God say so. Jangan pakai iman kata Tuhan atau iman firman Tuhan. Seperti yang kita tadi baca di kalimat terakhir ayat ini. Jangan pakai itu untuk bernubuat kanan kiri. Pakai itu untuk beriman di dalam hatimu sendiri. Saya nggak keliling dan berkata God say so. Biar orang menguji kalau memang Tuhan berbicara lewat saya. Biar orang sendiri menguji buahnya kalau memang Roh Kudus bekerja. Tapi hati saya mereknya begini. Kalau bernubuat, saya izinkan, saya harus begitu. Saya memberikan ruang untuk orang mempertimbangkan. Tetapi kalau di hati saya sudah nggak ada pertimbangan, kalau soal percaya firman Tuhan, sudah tutup buku, saya sudah final. Bukan semifinal, bukan perempatan, sudah final. Saya yakin kalau Tuhan berfirman, itu akan terjadi. Makanya itu ayatnya bunyinya begini. Engkau akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Itu bukan kuncinya. Kuncinya di kalimat berikutnya. Firman Tuhan. Iman yang tak gentar. Baru bisa berpikir besar. Orang yang takut-takut tidak akan berpikir besar. Mereka akan berpikiran kecil, picik seringkali. Malah justru akhirnya jatuh. Seperti Rasul Petrus yang tenggelam itu. Cikal bakal besar itu adalah tak gentar. Tapi sebelum tak gentar atau besar, adalah sikap hati yang benar. Ini 1, 2, 3 tidak bisa dibolak-balikkan tatanan. Tanpa sikap hati yang benar, imannya akan ngawur dan akan merugikan. Tetapi sikap hati yang benar tidak berhenti hanya di sikap hati. Tuhan akan bawa kepada fase berikutnya. Dia akan berhak untuk beriman dengan benar kepada Tuhan. Imannya tidak akan gentar. Karena dia tahu siapa dirinya. Dia tahu Tuhan berfirman apa dalam hidupnya. Dan dia kenal siapa yang berfirman kepadanya. Yang ketiga, ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ini jadi lagu indah sekali. Tetapi kalau saya rangkum jadi satu kalimat pendek, simply this, sederhana begini. Think big. Lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkanlah, pancangkanlah. Apa sih kira-kira? Berpikiran besar. Udah itu aja. Think big, saudara. Itulah intisari ayat 2. Itu kayak buah-buahan di jus jadi gelas kecil. Lapangkan itu berarti clear the land. Bentangkan itu berarti spread out, nyebar. Jangan mengumpul gini, menyebar. Panjangkan itu berarti reach out, jangkau. Pancangkan itu berarti penetrasi, deeper. Saya rangkum jadi satu boosternya ini. Think big, berpikiran besarlah. Atau berpikirlah yang besar. Yang ketiga, tulis ini, visi yang benar dan besar. Coba dicek lagi, visi Anda apa? Visi kita harus benar dan besar. Dua-dua, kenapa saya nggak tulis hanya besar? Waktu saya siapkan PowerPoint ini untuk Anda hari ini, saya tulis visi yang besar, lalu Roh Kudus koreksi dan beritahu, kayak ada sesuatu nggak serk di hati saya, nggak bisa saya kasih ke tim dulu, untuk supaya untuk bisa jadi PowerPoint yang Anda bisa dengan mudah catat. Apa ya, kok rasanya belum pas itu. Sampai saya tulis kalimat lengkapnya, bukan hanya visi yang besar. Visi yang benar dan besar. Begini loh, ada orang yang punya visi yang besar, tapi nggak benar. Nggak benar. Menara Babel itu ambisius sekali. Dia bangun ke atas itu sampai pencakar langit, itu betul-betul tercakar langitnya itu sampai ke gerbang sorga. Kira-kira begitu ceritanya.
Mereka mau bangun sesuatu yang besar, tapi nggak benar. Kenapa? Karena Tuhan jelas-jelas bilang gini sama Nuh. Ini kan setelah air bah. Survivor itu nanti dari Nuh, istri, 3 anak, dan 3 menantunya, lahirlah bangsa-bangsa dunia. Bumi dipopulasi. Dan dengan jelas Tuhan berkata di awal-awal kitab Kejadian. Setelah cerita air bah, Tuhan berfirman begini sama Nuh. Menyebarlah, spread out. Bentangkan, lapangkan. Bukan ngumpul jadi satu. Tapi menyebar kemana-mana dan populasi bumi. Dan penuhilah bumi ini dengan keturunanmu. Visinya besar, salah arah saudara. Mereka melawan kehendak Tuhan. Tuhan bilang go, mereka stay. Ya, nanti ada orang yang dibilang sama Tuhan stay, berdiam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Seperti Tuhan bilang gini sama rasul-rasul, murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke sorga. Jangan kemana-mana sampai Roh Kudus dicurahkan, tinggal di Yerusalem. Kalau mereka keliaran, mereka salah di depan Tuhan. Jangan salah kaprah sama Tuhan. Visi kita itu kenapa kadang-kadang kita bertanya, kok nggak direstui, nggak disertai? Mungkin visi kita besar, ambisius, kayaknya iman. Tapi kalau dicek sampai ke akarnya, ternyata salah arah dan melawan kehendak Tuhan. Visi jangan hanya besar, tapi harus benar. Boleh bangun sesuatu, boleh kita beli sesuatu, boleh kita mengembangkan, boleh. Tetapi pastikan motivasi kita, our underlying motive, motivasi hati kita itu harus beres dulu. Tapi ada orang yang punya visi yang benar, tapi kecil. Jangan berpikiran kecil, Tuhanmu besar. Visinya benar, tapi nggak besar. Kelihatannya cinta Tuhan, tapi pesimis gitu orangnya. Ya terserah. Ya gimana, nggak ada goal, nggak ada tujuan, tidak ada dorongan, tidak ada rancangan, tidak punya rencana. Padahal Tuhan berkata, serahkan rencanamu maka terlaksanalah perbuatanmu. Kita harus punya rencana, nanti perbuatan itu Tuhan yang akan kokohkan. Jadi jangan seperti orang-orang di Menara Babel. Karena itu visimu harus benar dan besar. Ya, ada orang yang sudah bagus nih, tapi dia juga tidak punya suatu keberanian untuk menantang dirinya sendiri. Nanti jangan-jangan seperti orang yang punya 1 talenta, dia nggak salah loh dia simpan di bawah tanah. Kan dia nggak curi atau korupsi. Setelah tuannya datang kan dikembalikan utuh. Tapi Tuhan berkata, kenapa visimu dangkal? Seumur hidupmu, kamu tidak berbuat apa-apa untuk aku. Apakah mau kamu naik ke sorga suatu hari, tangan hampa? Memang Tuhan mati supaya kita masuk ke sorga. Tapi Tuhan tidak membuat kita hidup supaya kita saja yang masuk sorga. Atau supaya pas-pasan yang penting bertahan. Siapa bilang? Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Jangan hanya jadi orang benar, miliki visi yang besar. Yang terakhir ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saya suka ini. Yang dikembangkan oleh Tuhan bukanlah bisnis, bukan pelayanan, bukan pekerjaannya, bukan keuangannya. Yang dikembangkan apa? Baca sekali lagi, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan tidak pernah berjanji memberi kita sesuatu yang besar. Tuhan akan memperbesar kapasitas kita untuk percaya dulu. Memperbesar hati kita. Sebab engkau bukan apa yang kau kerjakan, bukan pekerjaanmu, bukan situasi hidupmu, sebab engkau yang akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Tuhan tidak perlu mempersiapkan berkat untuk Anda dan saya. Berkat itu ada, sebagaimana kutuk pun ada. Yang Tuhan persiapkan adalah Anda dan saya. Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk kita, Tuhan mempersiapkan kita untuk berkat itu. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa saya masih keliling di padang gurun ini? Mungkin proses Tuhan belum selesai di dalam hidupku. Saya perlu bersabar dulu, karena Tuhan yang paling mengenal diri saya lebih daripada saya mengenal diri sendiri. Kalau Tuhan merasa saya belum wisuda, ya belajarlah untuk menangkap kehendak Allah, belajar bersabar, tetap beriman. Saya yakin kok, Tuhan tidak perlu diburu-buru. Tuhan tahu waktunya mengeluarkan saya dari sebuah permasalahan. Mengeluarkan Anda juga.
Yang penting pokoknya kita berkembang. Kalau Tuhan rasa persoalan ini akan menghabiskan kedagingan saya, terserah Tuhan, biarkan kehendaknya yang jadi. Kalau Tuhan merasa saya kurang rendah hati, biar Tuhan proses saya hari ini. Kalau Tuhan merasa saya ini masih banyak bergantung dengan hal-hal yang duniawi, biar Tuhan lewat kejadian ini mengajari saya untuk lebih beriman. Sebab Tuhan punya satu agenda, mengembangkan aku ke kiri dan ke kanan, supaya keturunanku memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. God wants to make me ready for the blessing. Tuhan mau membuat saya siap untuk berkat itu. Tuhan tidak perlu mempersiapkan berkat, karena berkat itu sudah ada di situ. 1, 2, 3, think big. Atau berpikiran besar itu, nomor 1 adalah dimulai dengan sikap hati yang benar. Attitude of praise. Sikap hati yang memuji Tuhan, gak pernah salah, saudara. Yang kedua, iman yang tak gentar. Kalau kita bisa lihat endingnya, percaya dulu di sini. Tuhan sudah bayar di depan loh. Mati di Kalvari, kasih Roh Kudus lagi. Yakinlah bahwa kita memang akan menjadi lebih dari pemenang. Dan kalau Tuhan sudah berfirman dalam hidupmu, kenali siapa yang berfirman kepadamu. Pegang teguh, hai Abraham, Abrahamku, kata Yesus hari ini kepada kita semua. Percayalah, hai Bapak segala bangsa-bangsa, sekalipun anak satu pun belum punya. 3, visi yang benar dan besar. Berpikiran besar itu tergantung visinya. Nggak bisa shera-shera, terserah. Kalau Tuhan tanya, mau apa dengan hidupmu? Kita harus bisa menjawab 1, 2, 3 Tuhan. Aku ingin kau pakai. Visi saya terbesar dalam hidup saya. Saya tahu saya hidup untuk itu. Sampai mati saya berdoa supaya tetap setia. Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat. Dengan 1 juta murid Kristus, itu misi hidup saya. Dan menjadi misi hidup banyak orang bersama dengan kami hari ini. Saya yakin Anda juga punya visi. Jangan kecil-kecil ya. Terlalu kecil itu visi manusia. Visi yang besar. Jangan takut besar visinya. Kalau Anda sudah punya sikap hati yang benar, saya yakin besar pun tidak terlalu besar untuk Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita terima doa berkat dulu, lalu kita memuji-muji Tuhan dalam satu lagu lagi. Terimalah berkat atas setiap visi dan mimpi yang dari Tuhan, yang keluar dari hati yang bersih. Jadilah benar, jadilah besar. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, restu dan mengasihi serta menyertai. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, kita rayakan.